Kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sing nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis mari. Nangis Gus, sekarang saya ikror bahwa mazhab abah jenengan Kiai Nur Salim bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini nyon saya merantau ke Jakarta kemana? Akhirnya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritanya. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama abah kok longgar gitu sama anak? Tak ceritani gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya baik jenengan mbok amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue cok tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusyuk gaya tok. Mestinya namanya bodoh. Ya saya sama-sama semua. Cuma saya kan lebih jujur jadi biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksudnya hanya bisa Lalu saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kaya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi. Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya di fikih ya lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun.
Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi begitu ya kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya, mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Hidup. Nah itu sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, enggak lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. Ya, ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena enggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis enggak bisa dikatakan, oh, itu Qur'annya lupa gimana enggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah apa? Enggak lupa enggak apa, Gus, Qur'annya lupa. Gaya enggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Enggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Enggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah. Disarai lagi Bajuri. Itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Kalau baca